bahwa ini harus dilakukan gelar khusus, gelar perkara khusus yang melibatkan juga pengadu, yang melibatkan ahli, yang melibatkan pihak-pihak yang punya kepentingan untuk intinya ini. Ya transparan. Transparansi, karena masalahnya nggak bisa pengumuman sepihak, sudah di framing, seolah-olah divonis bahwa ijazah asli, lalu kita semua tidak boleh lagi mempersoalkan. Berarti itu sudah memutuskan satu proses hukum yang sebenarnya gitu. Kenapa kita tidak menyerah? Walaupun mungkin informasi datanya itu terungkap baru ataupun beberapa waktu lalu ataupun beberapa hari lalu, tapi kita punya keyakinan bahwa yang sedang diperjuangkan ini adalah kepenasaran publik. Kamu mengatakan sudah menyerah sini minta perlindungan, takut, tidak, was-was gitu. Was-was, tidak. Ini berbasis keyakinan bahwa ini harus tersosialisasikan dan kepentingan Komnas HAM, kepentingan Kompolnas. Mereka harus pay attention. Harus dong. Karena mereka sudah dibayar oleh publik. Apalagi yang jelas kasus ini kasus boleh ditanda kutipin skandal. Pernyataan dari Bareskrim atau Mabes Polri mengatakan bahwa tidak ditemukannya unsur pidana di dalam laporan masyarakat tentang dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Joko Widodo atau Jokowi. Sementara kasus pengaduan ke Polda Metro Jaya masih berjalan. Apa yang Kang Rizal ingin lakukan dan teman-teman ke depan? Dengan catatan bahwa masih ada perkara perdata di Solo yang barangkali bisa jadi sebagai ajang untuk pembuktian. Silakan. Sebenarnya dari sisi pernyataan bahwa tidak ditemukan unsur-unsur pidana, berarti sebetulnya bisa memberi ruang pada perdata. Kan gitu. Berarti perdatanya harus jalan. Gitu. Bahkan menurut surat edaran Mahkamah Agungnya kan, ketika ada perdata dan pidana perma peraturan Mahkamah Perma Agung 1956 5856 itu harus didahulukan perdatanya karena juga ternyata si perdata ini berhubungan dengan soal status ijazah gitu, ketika berbicara tentang terjadikah perbuatan melawan hukum pada proses yang berkaitan dengan ijazah itu, berarti bukan sesuatu yang tidak terkait gitu, maka sangat wajar gitu kan kalau misalnya aspek pidananya terhenti, baik itu Bareskrim maupun Polda gitu. Dari misalnya dalam proses pembuktian dalam kasus perdata, pihak tergugat mendatangkan ahli dari Bareskrim gitu. Kan fair saja, tapi pihak penggugat bisa juga menghadirkan Rismon dan lain sebagainya. Bahkan bisa temuan-temuan yang ada pada proses pidana katakanlah yang seharusnya bisa dibawa ke ruang perdata gitu. Jadi sebetulnya tidak masalah, meskipun dia terhenti tapi dia melakukan operasi senyap lah pencarian informasi, itu bisa digunakan gitu. Tapi saya tidak pernah mendengar TPUA concern, ada perhatian untuk membackup kasus perdata yang sedang berlangsung sekarang ini. Itu apa saya salah? Bukan begitu, karena memang kasus perdata ini kuasa hukumnya bukan TPUA gitu. Karena TPUA kan dari awal juga sudah membela atau menjadi kuasa hukum kasus perdatanya Bambang Tri.
awalnya ya. Awal kan, Bambang Tri. Tahun 2022. Kemudian Bambang Tri dikriminalisasi gitu kan. Kemudian TPUA mendampingi. Kemudian TPUA juga masuk lagi kan di perdata gitu, di yang keputusannya NO itu. Jadi memang TPUA sedang menjalankan ini dan TPUA sampai kepada pengaduan masyarakat di Bareskrim. Jadi masih berjalan TPUA begitu. Nah, Dr. Taufik melalui gugatan perdatanya ini menjadi bagian lain yang berjalan. Jadi kita sebenarnya nggak usah campur tangan TPUA. Begitu juga yang di Sleman kan menggugat juga. Itu walaupun ada irisan-irisan kasusnya, tapi berjalan bersama-sama gitu. Kalau menurut saya mah bukan tidak peduli, tapi sebetulnya saling support gitu kan dari pandangan-pandangan keahlian dan sebagainya gitu. Komunikasi berjalan. Gitu. Dan selain di Solo ada juga gugatan di Sleman. PN Sleman, tapi yang tidak Jokowi digugat kalau tidak salah. Yang digugat itu UGM rata-rata ya. Mulai dari rektor, wakil rektor, petugas perpustakaan, Kasmujo juga. Kasmujo kena getahnya. Nah, ada komunikasi TPU dengan Komardin nama penggugatnya. Ya, saya kira. Ini informasi tambahan. Yang jelas Dr. Taufik melakukan intervensi dan dia menjadi pihak yang membantu, yang mendukung Komardin di dalam PN Sleman itu. Ya, itu karena mungkin waktunya berdekatan, juga lokasinya berdekatan gitu kan. Jogja gitu ya. Wajar lah kalau itu dibersamai gitu kan, yang diharapkan akan saling menguatkan. Kalau TPU akan sedang fokus di sini gitu. Jadi bergerak di Bareskrim ini gitu. Kang, ini kita ngomong mengenai hal yang sifatnya futuristik skenario ya. Setelah Bareskrim mengatakan ijazah Jokowi asli, ada kata-kata dia bilang asli loh, dan pemberitaan media kan ke sana ya, semuanya. Walaupun metode yang dia pakai sebenarnya identifikasi tadi kan, identik dan tidak identik. Maka ada dua skenario yang diperkirakan pengamat, bahkan orang biasa pun bisa memperkirakannya. Pertama, kalau Jokowi dendam dengan Kang Rizal dan teman-teman, ya, baik TPUA maupun non TPUA, maka kasus ini yang di Polda Metro Jaya pencemaran nama baik akan dilanjutkan. Bahkan menggunakan pasal dengan ancaman hukuman 8 sampai dan 12 tahun, pasal 32 dan 35. Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004. Perubahan dari dua undang-undang sebelumnya. Nah, itu kalau seandainya Pak Jokowi merasa bahwa dia sudah direndahkan serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya, dan dia dendam. Maka lanjut kasus ini, Kang Rizal segera akan jadi tersangka. Bahkan kalau menggunakan pasal 32, polisi nggak peduli, tangkap dulu, tahan dulu. Tapi ada skenario kedua yang mengatakan bahwa Jokowi akan ambil poin. Dengan adanya Bareskrim, saya menganggap kasus ini selesai, case close. Saya maafkan orang-orang yang memfitnah saya karena itu tidak benar. Dan saya tarik gugatannya. Artinya dia ingin mengatakan bahwa Anda tidak perlu lagi mempertanyakan ijazah. Tapi kalau yang pertama tadi, dendam dicurahkan, tapi kemungkinan ijazah harus dihadirkan dan dilakukan katakanlah investigasi secara ilmiah dengan mendatangkan ahli dan lain sebagainya masih terbuka. Dari dua skenario itu apa, bukan pendapat, perasaan atau feeling dari Kang Rizal? Kalau baik skenario 1 maupun skenario kedua itu masih kita nilai gitu kan, itu masih proses. Gitu kan. Jadi TPUA ataupun mungkin yang lain teman-teman kita itu masih belum menganggap putusan Bareskrim itu final. Makanya TPUA akan membuat surat ini. Gitu, buat surat ke Karawasidik. Kemudian mungkin tembuskan ke berbagai pihak bahwa ini harus dilakukan gelar khusus. Begitu. Gelar perkara khusus yang melibatkan juga pengadu.
yang melibatkan ahli, yang melibatkan pihak-pihak yang punya kepentingan untuk intinya ini. Ya transparansi, karena masalahnya nggak bisa pengumuman sepihak, lalu sudah di framing seolah-olah divonis bahwa ijazah asli, lalu kita semua tidak boleh lagi mempersoalkan. Berarti itu sudah memutuskan satu proses hukum yang sebenarnya gitu. Jadi, banyak orang yang kemudian berlindung di balik prosedur formal. Kan kepolisian adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara bla 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 dan lain sebagainya. Sehingga wajar dong kalau dia memutuskan dan lain sebagainya. Tapi kepolisian itu kan bagian dari satu proses. Namanya penyidik. Tapi kan nanti akan masuk ke kejaksaan. Kejaksaan masuk pengadilan. Jadi jangan dianggap final. Itu integrated criminal justice system begitu. Jadi karenanya nanti pengadilanlah yang mengambil keputusan. Jadi dorongan kita untuk sampai menghentikan penyelidikan saja masih kita bisa masalahkan. Begitu. Makanya tadi usulan dari TPU-AA nanti bikin surat untuk bisa dilakukan gelar perkara ulang. Maksudnya ulang itu dengan komponen yang berbeda. Gitu. Tuntutannya gelar perkara ulang. Itu ya? Gelar perkara ulang itu paling tidak melibatkan siapa saja nanti? Ya pertama pihak TPU-A sebagai pengadu. Pertama kepolisian dong. Kepolisian otomatis dia yang memproses kan gitu. Yang keduanya ya pengadu biasa. Yang ketiganya ahli gitu. Ahli. Saya kira yang paling pokok itu. Bagaimana kalau misalnya pihak Pak Jokowi juga mau dilibatkan? Ya itu haknya. Hak dia kan untuk membela diri. Makanya pihak-pihak lain yang berkepentingan. Itu saja gitu. Kalau orang nggak punya kepentingan ya nggak boleh. Jadi paling tidak polisi sendiri. Kemudian yang kedua TPU-A, dari TPU-A, lalu ada ahli yang diajukan TPU-A, maupun ahli yang diajukan polisi, boleh saja. Ahli yang diajukan pihak Jokowi juga boleh. Jokowi boleh. Tapi yang penting karena itu khusus ulang, ya kan, dan mengkritisi juga gelar perkara yang awal, terbuka untuk publik. Gitu. Saya kira kata kuncinya itu di situ, Bang, terbuka. Gitu, sehingga apapun produknya nanti bisa diuji oleh publik. Itu yang paling penting begitu. Bahkan diuji oleh dunia ya. Bahkan oleh dunia. Artinya boleh saja lembaga-lembaga lain melakukan analisis ataupun pengujian atau riset-riset mengenai ini. Bebas saja, dengan begitu objektif produknya gitu, bukan produk rekayasa atau produk kepentingan. Kang Rizal kan sudah diperiksa ya untuk dua proses ini, baik di Bareskrim maupun di Polda Metro Jaya. Sejauh ini ada nggak proses lanjutannya? Belum ya? Belum. Karena apalagi kalau sekarang Bareskrim sudah putuskan menghentikan penyelidikan kan, artinya proses-proses yang sudah sampai itu selesai, walaupun kita kritisi tadi kan belum lengkap sebenarnya gitu. Minimal Egy nggak dipanggil, ahli nggak dipanggil, padahal itu semua udah masuk sebagai bukti gitu. Jadi bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, diusulkan begitu saja. Buktinya itu videonya Warismon dan videonya Roy, dan lain-lain. Kita ini misalnya ya komplain ke Karo Wasidik. Nanti orang akan bilang, ini kan jeruk makan jeruk. Mungkin kalau dalam kasus lain masih ada peluang. Tapi ini kan kasus mantan penguasa 10 tahun. Ya makanya jangankan Karo Wasidik. Orang menganggap ini frankly speaking, Kapolri saja masih tunduk, kan menganggap orang itu opini ya. Praduga tak bersalah, tapi opini itu kan nggak bisa disalahkan. Tapi ini kan upaya minimal. Itu yang bisa kita lakukan. Gitu, bahwa jangan sampai gelar perkara dan dipublikasikan, bahkan di framing. Gitu kan, yang harusnya otentik jadi hanya yang identik
jadi otentik gitu kan. Nah, itu framing kan jadinya. Itu orang dibangun opini, wah asli sudah, nggak boleh diapa-apakan lagi. Nanti dulu, belum. Maka upaya kita gitu kan, ayo gelar perkaranya dengan melibatkan komponen yang lebih daripada seperti kemarin kan gitu. Dengan begitu maka publik terpulihkan dan tercerahkan. Tapi kalau bilang publik terpulihkan dan tercerahkan, kalau dari big data yang kita lakukan ya, teman saya yang melakukannya yang memang biasa mengolah big data, relevan. Sudah 85% nggak ya tidak percaya. Gimana? Saya kira tercerahkan itu adalah menyamakan dengan big data itu. Begitu bahwa ternyata termasuk 15% yang masih percaya itu mungkin tercerahkan juga. Iya, mudah-mudahan ikut tercerahkan. Dan sekedar memang catatan Kang, saya kan pernah juga membuat polling. Ya, kita ini subject to di Refli Harun Channel ya. Saya tidak berpretensi bahwa polling ini lantas mewakili semuanya, enggak. Ya, pasti begitu. Tapi intinya adalah ini adalah mewakili pemirsa RH Channel, Refli Harun Channel. Saya mengatakan, apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Saya menggunakan kata asli karena itu yang saya dengar. Ya. Yang percaya 8%. Percaya. Tidak percaya 88%. Kemudian ragu-ragu 3%. Ini kalau dijumlahkan memang jumlahnya masih 101% karena biasanya pembulatan ke atas semua. Jadi 101%. Tetapi intinya adalah angkanya jomplang banget. Dan yang voting itu 109.000. Bukan 1.200, 109.000 sampai sekarang. Kalau kita up lagi barangkali bisa sampai 2 juta. Jangan-jangan. Dan ini juga sesuai dengan temuan big data bahwa sentimen negatif terhadap ijazah palsu, artinya sentimen negatif terhadap Jokowi, itu dari 40% di Desember 2024 menjelma menjadi 90% lebih di 17 Mei 2025. Kan sebenarnya kalau kita lihat publik ini sebenarnya lebih percaya sama Kang Rizal dan teman-teman sepertinya. Ya itulah sebetulnya kenapa kita tidak menyerah. Gitu. Kenapa kita tidak menyerah? Walaupun mungkin informasi datanya itu terungkap baru ataupun beberapa waktu lalu ataupun beberapa hari lalu. Tapi kita punya keyakinan bahwa yang sedang diperjuangkan ini adalah kepenasaran publik, keingintahuan publik. Bahkan sudah sampai kalau memang benar gitu kan terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, publik itu ingin segera menghukum, gitu para pelanggar hukumnya, gitu. Dan itulah aspirasi. Jadi apa yang dilakukan ini sebetulnya bukan kepentingannya kelompok TPUA atau ahli seorang 2 orang gitu kan. Bukan. Ini sudah ditangkap aspirasinya dan ternyata mendapatkan pembenaran-pembenaran berdasarkan data yang kini sampai sudah dipublikasikan saja gitu oleh Bareskrim bahwa itu asli, masih tidak percaya juga. Oke, luar biasa, Kang. Silakan Kang, closing statement, sampaikan hal-hal yang barangkali belum. Pertanyaan lain, kemarin ke Komnas HAM, kemudian mau ke Karuwasidik, mau kemana lagi? Mau ke DPR. DPD diulangi. Gitu. Mungkin nanti ke Kompolnas. Gitu kan, atau ke lembaga-lembaga yang lain lah yang kira anggap penting nantinya gitu muncul. Tapi itu adalah dalam rangka bukan kita mengemis, gitu. Apa sampai mengatakan sudah menyerah sini minta perlindungan, takut, tidak, was-was, tidak. Ini berbasis keyakinan bahwa ini harus tersosialisasikan dari kepentingan Komnas HAM, kepentingan Kompolnas. Mereka harus pay attention. Harus dong. Karena mereka sudah dibayar oleh publik. Apalagi yang jelas kasus ini boleh ditanda kutipin skandal. Skandal nasional bahkan skandal internasional ini. Ini nggak boleh dibiarkan. Skandal nasional dan skandal yang mungkin berskala internasional. Mungkin berskala internasional. Berpeluang. Closing statement, Kang. Ya, intinya adalah bahwa
dari awal yang diinginkan adalah terpublikasikannya dokumen, gitu kan? Dari kesukarelaan Jokowi menunjukkan, gitu kan? Atau UGM secara transparan menjelaskan, gitu kan? Tapi ternyata dua-duanya tidak. UGM menyembunyikan, gitu kan? Bahkan diduga menyembunyikan. Kalau nggak pakai diduga nanti dipermasalahkan. Salah lagi ya, diduga keras. Menyembunyikan. Kemudian Jokowi diduga keras, gitu kan, menyembunyikan juga. Akibatnya masyarakat yang rugi, gitu. Pertanyaan ini akan berkelanjutan, gitu ya. Buktinya yaitu tadi aspirasi sampai sudah diumumkan oleh Barreskrim saja, masyarakat masih bertanya. Saya kira ini adalah menggambarkan perjuangan harus berlanjut. Gitu Bang, insya Allah, karena ini tujuannya mencari kebenaran, bukan pembenaran, gitu kan, bukan mencari kesalahan, apalagi ingin mencemarkan, ingin menghinakan sehina-hinanya, ingin merendahkan serendah-rendahnya, bukan itu, tapi mencari kebenaran material, kebenaran sebenarnya, apakah gitu ijazah dan skripsi Pak Jokowi itu asli atau palsu? Dugaannya palsu. Itu Bang. Saudara sekalian, itu dari Rizal Fadilah ya. Tidak menyerah. Walaupun Barreskrim sudah mengemukakan soalnya ya. Tersebutlah Rizal Fadilah yang tidak akan menyerah walaupun Barreskrim sudah menyertakan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.